sekitarnya. Kami dari Relawan Kesehatan Indonesia, pengurus daerah Kediri, hari datang ke kantor Bupati Kediri untuk menyuarakan apa yang namanya hak kesehatan yang hingga saat ini tidak diberikan kepada warga. Kawan-kawan di sini ketahui bahwa apa yang namanya kesehatan itu adalah hak warga. Satu, harus gratis. Dua, harus berbayar. Tiga, harus kawin-kawin. Dan keempat, tanpa syarat apapun. Namun saat ini kami dari Relawan Kesehatan Indonesia ini menemui berbagai masalah untuk mendapatkan apa yang namanya kesehatan gratis tersebut. Di sini sudah jelas, rakyat Indonesia bersatu berjuang pemilu untuk kesejahteraan. Berani? Berani berjuang pemilu. Kembali lagi aku jelaskan, aku bertegas ke pemerintah kabupaten daerah ini, jangan bermain-main dengan nyawa. Jangan bermain-main dengan nyawa sekali lagi. BPJS ini tidak hanya menyesalahkan warga miskin, tapi kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan dari militer TNI, semuanya mendapatkan efek yang tidak baik. Benar Pak? Bagaimana tolong dan tidak, tapi menggunakan kartu BPJS di rumah sakit itu tidak sulit. 2 tahun ke depan akan jamin rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS pasti bangkrut. Hasilnya apa? Ribuan nyawa akan melayang. Pembayaran premi dari BPJS ini saja tidak cukup untuk membayar dokter. Sekali lagi ini pengkhianatan untuk yang ini, penistaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Betul? Sudah dijelaskan sebagai landasan di negara kita Indonesia tercinta ini bahwa yang itu hak. Bupati ini dokter kawan-kawan harusnya sebetulnya paham bahwa sehat, kesehatan itu adalah yang utama di dalam kehidupan. Benar? Kalau badannya sudah sakit, gimana mau bekerja? Sementara minta surat keterangan tidak mampu aja tidak bisa diberikan. Saat ini ada kawan kita mengalami kecelakaan, terbaring di RSUD Gambiran. Aku sampai hari ini tidak dapat mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari puskesmas. Jadi ada juga tuntutan kami, copot, berikan sanksi tegas terhadap semua orang. Tak peduli itu bupati, tidak peduli itu Kapolres, tidak peduli itu kepala puskesmas, bahkan kepala rumah sakit yang sudah membuat penderitaan terhadap rakyat miskin, terhadap kesehatan. Sudah kami alami semuanya itu. Kepala Puskesmas Kecamatan Wates Bambang hati-hati terhadap nyawa orang. Kepala Puskesmas Kecamatan Wates hati-hati juga terhadap nyawa orang. Nyawa jangan dimain-mainkan. Ini tidak hanya dari Kecamatan Ngantar, dari Kecamatan Wates juga ada. Artinya bahwa kesehatan ini tidak hanya untuk warga Ngancar, benar? Kesehatan ini adalah kebutuhan utama orang hidup, harus menyeluruh. Kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan TNI mengalami itu. Bagaimana BPJS itu sangat sulit untuk didapatkan fasilitasnya. Sebentar lagi ada orasi politik dari pengurus nasional, Ketua Umum Rekan Indo Relawan Kesehatan Indonesia, agar kesehatan gratis itu bisa diberikan dan dipastikan seluruh warga miskin mendapatkan apa yang namanya fasilitas pelayanan kesehatan gratis secara berkualitas. 1, 2, manusiawi, tidak tanpa syarat apapun, dan 4, harus gratis. Bohong kalau pemerintah daerah Kabupaten Kediri tidak punya uang, jadi nggak usah beralasan lagi nggak punya uang. Ini belum aku buka lagi dari Freeport, gudang emas kita di Papua. Ada juga kawan pengurus Rekan Indo dari Papua yang nanti bisa menceritakan bagaimana bangsatnya pemerintah membunuh rakyat Papua setiap harinya. Papua itu kaya,
Tapi apa yang terjadi di sana? Tingkat HIV/AIDS itu tertinggi di Papua. Ingat 98 kawan-kawan, Soeharto yang sekuat itu bisa digulingkan. Bukan sama Amin Rais, bukan sama Megawati, tapi sama siapa? Kekuatan rakyat miskin ini yang bersatu. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Baik, sebelum saya menyampaikan, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Darah Juang. Bagi yang tidak bisa, silakan mengikuti secara perlahan agar kita semangat untuk memperjuangkan hak-hak kita. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berbakti. Hidup rakyat! Hidup rakyat di kota! Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa bersama-sama teman-teman hadir dalam aksi unjuk rasa menuntut hak layanan kesehatan yang layak bagi rakyat. Pengurus nasional Rekan Indonesia mendukung sepenuhnya aksi yang dilakukan oleh teman-teman dari Rekan Indonesia Kediri, bahwa sesungguhnya hak kesehatan adalah hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah kepada rakyatnya sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Namun ketika pemerintah Indonesia bermain mata dengan pasar bebas, ketika pemerintah Indonesia berkalingkong dengan pasar bebas, maka yang namanya kesehatan pun menjadi sebuah ajang industri bagi perusahaan-perusahaan, baik itu farmasi, baik itu alat kesehatan, sampai yang namanya perusahaan asuransi. Diberlakukannya Undang-Undang BPJS dengan produknya Jaminan Kesehatan Nasional ini membuktikan bahwa jaminan sosial yang merupakan hak bagi rakyat sudah berubah menjadi kewajiban. Ketika jaminan sosial adalah hak, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan hak tersebut kepada rakyatnya demi mensejahterakan rakyat bangsanya. Namun ketika jaminan sosial sudah jatuh ke tangan pasar, maka yang tadinya hak menjadi sebuah kewajiban, sehingga yang namanya BPJS diberlakukanlah yang namanya premi, atau masyarakat dipungut iuran hanya untuk menjamin kesehatannya. Bangsa kita adalah bangsa yang kaya, bangsa kita adalah bangsa yang makmur. Bahkan dari salah satu survei, kalau emas di Freeport itu dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia, itu 1 jiwa rakyat Indonesia mendapat 2 kilogram emas setiap tahunnya. Namun karena pemerintah kita lebih berpihak kepada kepentingan pasar, maka jaminan sosial yang merupakan pagar untuk melindungi rakyat Indonesia,
malah diberikan kepada perusahaan asuransi. Undang-undang BPJS yang dilatar belakangi oleh Undang-Undang SJSN merupakan salah satu undang-undang titipan dari Bank Dunia melalui program Financial Report and Government Reform yang ditandatangani oleh pemerintah Megawati 6 bulan di akhir jabatannya dan oleh pemerintah SBY disahkannya Undang-Undang BPJS. Apa tujuan dari BPJS yang sesungguhnya, kawan-kawan? Tujuan yang sesungguhnya adalah agenda terselubung dari kepentingan internasional untuk memperbaiki krisis kapitalisme di Amerika dan di Eropa. Negara Indonesia yang berkategori negara miskin dipaksa agar rakyatnya mengumpulkan uang untuk merecovery kapitalisme di Amerika dan Eropa yang sedang bangkrut. Apa ujung-ujungnya? Ketika jaminan kesehatan nasional diberlakukan, maka hak pelayanan yang seharusnya didapatkan secara maksimal malah dibatasi dengan sistem paket yang bernama Inasi Bijis. Sistem paket Inasi Bijis pun ini merupakan permainan bisnis dari perusahaan akuntansi atau perusahaan program dari Malaysia. Karena Inasi Bijis sejatinya sudah dibeli programnya oleh Kemenkes sejak tahun 2008. Ini membuktikan bahwa pemerintah dalam melindungi kesejahteraan rakyatnya hanya merupakan bohong semata. Nasib rakyat Indonesia dalam hal jaminan kesehatan bukan hanya rakyat miskin yang sengsara. Bapak-bapak polisi, para pegawai Pemda, pegawai negeri, para karyawan, para buruh yang upah dan gajinya sudah dipotong untuk membayar premi, namun ketika sakit mereka tidak mendapatkan jaminan yang maksimal. Karena sistem Inasi Bijis dengan sistem diagnosa analisa penyakit semua sudah ditentukan apa-apa saja yang berhak diberikan oleh pengelola kepada peserta. Untuk itu, kawan-kawan, kita harus terus memperjuangkan agar yang namanya hak kesehatan gratis betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang lebih konyolnya lagi, bahwa banyak pemerintah daerah yang karena kebodohannya malah menyerahkan uang pajak yang sudah dialokasikan sebagai APBD dalam pos kesehatan diserahkan kepada perusahaan asuransi yang bernama Jaminan Kesehatan Nasional. Ini membuktikan bahwa kita tidak bisa menggantungkan diri kepada pemerintah untuk melindungi kita. Kita tidak bisa melindungi diri. Kita mengandalkan diri kita untuk mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan. Karena ketika pemerintah berpihak pada kepentingan asing, maka setiap kebijakannya hanya menguntungkan kepentingan asing. Pihak aparat keamanan kita selalu diperlemah. Rumah sakit diubah yang tadinya fungsi sosial menjadi fungsi industri, di mana lebih mengutamakan keuntungan ketimbang menolong pasien. Ini membuktikan bahwa kita sudah tidak bisa lagi menggantungkan diri kepada pemerintah untuk melindungi diri kita. Hanya kita yang sanggup melindungi diri kita sendiri dengan mengorganisir, dengan berorganisasi, dengan menjaga kampung halaman kita masing-masing untuk memperkuat kesatuan dan persatuan di antara rakyat miskin. Untuk itu, mari kita sama-sama menyatukan diri, menguatkan diri, menyebarkan semua informasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan jaminan sosial yang sesungguhnya hanya merupakan topeng dari kepentingan internasional untuk mengeruk yang namanya uang rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Ler ilir negara ni kocar kacir, rakyat rati pinggir, pimpinan ni soyo kentir.
direwangi demonstrasi dikancani Pak Polisi sing penting dina iki tuntutane dipenuhi. Sekali lagi ya. Ler iler negarane kocar kacir rakyate rati pikir pimpinane saya kentir pimpinane saya kentir direwangi demonstrasi dikancani Pak Polisi sing penting dina iki tuntutane dipenuhi tuntutane dipenuhi tuntutane dipenuhi. Baik, beberapa saat lagi kita akan masuk ke dalam. Kawan-kawan tetap akan orasi di dalam juga. Nanti ada kawan Yusuf dari Jakarta yang akan memandu pengurus nasional kawan-kawan di sini. Aku akan ke dalam. Ya, doakan kita semuanya tuntutan hari ini kita dipenuhi. Seluruh warga miskin bisa tercatat menjadi peserta jaminan kesehatan nasional penerima bantuan iuran. Sepakat? Sepakat berarti sama bayar? Bayar ya? Bayar ya? Oh, sepakat berarti. Hidup rakyat miskin yang melawan. Hidup rakyat miskin yang melawan. Hidup rakyat miskin yang melawan. Kita akan masuk ke dalam, kita akan ditemani bapak-bapak kepolisian karena kita juga memperjuangkan mereka. Jadi mereka ikut berjuang bersama kita. BPJS juga mereka kena, sama, dipotong juga gajinya, susah pula perawatannya nanti di rumah sakit. Bukan kita saja, mereka juga korban. Ya, kita masuk ya untuk mobil komando. Mobil komando bisa dimasukkan. Ler iler. Perwakilan nanti 10 orang, yang lainnya bisa nanti. Yuk ini loh. Yuk. Panas. Ini yuk ya. Polisi ini yuk. Orangnya pobong. Nah, tok. Sambil menunggu keputusan perwakilan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dan yang dituju bisa sukses. Ini adalah lantaran nanti ketemu dengan pejabat yang menangani. Silakan dari Korlap 10 orang. Silakan ditunjuk. Oh, silakan. Siapa lagi kalau bukan kita? Ini yang sudah dari kita. Karena apa? Bahwa perjuangan tentang kesehatan adalah perjuangan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Bukan untuk iseng-isengan. Bukan untuk sekedar minta jatah dan lain sebagainya. Tapi agar masyarakat miskin agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, yang manusiawi dan berkualitas. Jika bukan kita, siapa lagi? Bagaimana bangsa ini jika rakyatnya tidak sehat? Bagaimana jika bangsa ini rakyatnya giri-girian? Tentunya tidak akan bisa hidup panjang. Tentunya tidak akan bisa terus hidup dan berkembang dan berproduktif. Dan bagaimana jika kesehatan saat ini masih dimiliki, masih dinikmati oleh segelintir orang, terutama orang-orang yang mampu. Lalu apakah orang miskin bukan manusia? Nah, sama hewan saja, kalau hewan kita sakit, kita obati kok. Bagaimana dengan manusia? Di Indonesia ini, rakyat semakin dihadapkan pada kenyataan bahwa rakyat harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri, terutama kesehatan. Pasien-pasien yang ditolak itu disampaikan bahwa jam kesehatan tidak berlaku, SKTN tidak berlaku. Lalu yang berlaku apa? Surat gaden. Nyawa di Indonesia tidak berlaku. Harga diri di Indonesia tidak berlaku. Tidak berlaku, kenapa tidak dilayani? Yang rumah sakit pada saat pasien datang selalu menanyakan apa jaminannya, siapa yang bertanggung jawab, tapi tidak menjelaskan apa penyakitnya. Coba kalau rumah sakit tanyain enggak sakit apa, bagi berapa, pasti itu. Itulah realita dan kenyataan yang tidak bisa kita tunda. Maka dari itu, dari beberapa orang ini
kita mengupayakan sudah tidak bisa ditahan lagi karena terkait dengan nyawa orang, terkait dengan kesehatan orang. Saat ini sistem yang dijalankan di desa adalah sistem kesehatan, jaminan kesehatan secara nasional yang dikelola oleh BPJS. Kalau bisa tahu, BPJS ini adalah lembaga yang mengelola seluruh kesehatan di Indonesia. Peleburan sistem yang pernah dijalankan pun juga dilakukan di BPJS. Misalnya dari kepolisian, ASABRI harus dapat potongan. Dari pegawai juga ada potongan aktif, sudah dihapuskan aktif, sudah dihapuskan menjadi BPJS Kesehatan. ASABRI, pegawai ini juga sama, dan rakyat juga sama. Kalau kemarin kita 4 orang ditolak mau daftar JKN karena apa? Harus membayar 25.500 per orang. Nah kalau didengar ini kerjanya cuma buruh tani dengan 15.000 per hari, emang bisa sanggup? Emang nggak perlu nyekolahkan anak? Emang nggak perlu bayar listrik? Nggak perlu bayar gas? Nah itu realita. Kenyataan. Maka dari itu, jika SKTM nggak bisa, jika Jamkesda nggak bisa, maka mau nggak mau harus dituntut untuk menjadi peserta JKN yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Iuran-iuran yang dibebankan kepada rakyat diantaranya kalau kelas 3 jangan salah, jadi kayak buah asin jejer brok-brok suaranya, waduh sakit, itu bayarnya 25.500 per bulan per kepala. Kalau yang agak sedikit lagi level ilak pinggang isi 4 satu keranjang yaitu kelas 2, itu bayarnya 49.500. Kalau yang lebih enak sedikit, satu kamar 1 orang atau maksimal 2 orang bayarnya 59.500. Nah lalu rakyat kecil jangan apa-apa. Kalau orang yang nggak bisa bayar jangan apa-apa, jangan hewan. Nah itu contoh-contoh yang banyak terjadi. Nggak cuma di Kediri, di Jakarta, di Surabaya, di Papua, Pak. Sama hanya begitu. Lalu kalau rakyat sendirinya nggak sehat, kalau kesehatan sendiri juga masih dikomersilkan, masih dibisniskan, lalu menjadi apa bangsa kita ini? Padahal kita sebagai warga negara juga menjadi bagian dari perkembangan umat manusia. Ya kalau rakyatnya nggak sehat, banyak mati juga punah. Mau jadi rumah kosong, mau jadi mau jadi lahan kosong nggak ada orang. Nah, itu contoh-contoh. Makanya saat ini di Kecamatan Ngakal, warga desa Sempuk, warga desa Babadan dan lain sebagainya, bahwa sehat harus mahal dan sehat harus keluarkan biaya. Contoh kecil saja, untuk mengkonsumsi air bersih saja warga masih ditarik. Bagaimana rakyat harus cinta dan tanah air jika tanah dan air harus bayar? Bagaimana kita harus cinta tanah air? Tanah bayar, air bayar berapa? 40.000. Lalu itu air kita sendiri kok, air bersih Allah kok malah dibisniskan. Kan nggak masuk akal. Nah makanya sehat itu mahal. Jangan salah kalau rakyat Indonesia, terutama masyarakat di Ngancar, kalau nggak cinta sama air, wajar loh. Tanah dan air harus bayar kok, harus beli. Nggak ada yang gratis. Meminta hak kita sebagai warga miskin tentunya di kabupaten terkait kesehatan gratis. Sejauh ini tanggapannya memang sudah bagus, walaupun belum final dalam artian ada beberapa kasus yang sedang ditangani rekan Indo, saat ini belum ada solusi. Namun bagi warga, 1 yang belum masuk ke Jamkesmas, 2 yang belum tercatat sebagai Jamkesda, yang harus dipahami ada anggaran tersendiri di Kabupaten Kediri untuk kesehatan. Jadi itulah yang kita minta nantinya, menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa. Cuma ya itu tadi, kalau nggak belajar, nggak berorganisasi, pengurusannya sangat rumit. Kita sudah dibilang tadi bahwa banyak terjadi kasus-kasus penelantaran pasien, yang itu pun juga dibantah oleh direktur. Seperti biasanya, direktur rumah sakit umum daerah belum dibantah lagi, padahal ada kasus yang terjadi di situ juga.
Yang ke depan harapan itu sudah terbangun kerjasama dengan dinas kesehatan, langsung dengan kepalanya tadi, langsung dengan kepalanya RSUD Pelem, langsung pula dengan kepalanya BPS, Badan Pusat Statistik yang mencatat jaminan itu kategori miskin atau tidak. Kalau saya miskin, harapannya juga tidak apa-apa, dicatat aja sebagai warga miskin karena sudah pasti dapat fasilitas semuanya. Lalu BPS juga, BPJS juga ada tadi keputusannya. Terus lalu asistennya Ibu asistennya Bupati, Bupus juga datang. Kedepannya kita bisa juga langsung apa sih keluhan-keluhan dan kebutuhan-kebutuhan kita ke depan. Itu harapanku memang relawan kesehatan Indonesia di Kediri ini menjadi bagian dinas kesehatan tentunya dan didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Kediri kalau memang beliaunya menyayangi rakyatnya. Beliaunya mencintai rakyatnya, sudah pasti relawan kesehatan dijadikan bagian di dalam agar apa? Seperti kata tadi, terpastikan kerja-kerjanya, terpastikan pelayanan kesehatannya kepada warga miskin. Dan mungkin untuk air, kebutuhannya aku akan mata dengan Ibu asisten ya, Bupati, akan aku sampaikan itu. Yang penting sudah terjalin hubungan kita. Awalnya ini juga kawan-kawan juga pertama kali ke kabupaten, kita putus silaturahmi. Ya kalau mereka tidak baik kita macam dia ke sini, sepakat. Kalau sampai kita tidak diberikan kesehatan di atas, mau datang ke sini lagi, mau nginep di sini. Oke. Butuh belajar mesin, butuh belajar mesin yang melawan. Mungkin ada kawan kampung yang nanti menambahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman seperjuangan dari rekan Kediri, dari hasil pertemuan kita tadi bahwa terjawab sudah mengapa pengajuan keanggotaan PDI yang kita lakukan itu ditolak. Pertama, kuota anggota JKN PDI itu hanya menyertakan warga ex Jamkesmas. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua punya kartu Jamkesmas, itu otomatis menjadi peserta JKN yang PBI, yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua, untuk mengajukan sebagai peserta PBI itu tidak bisa. Karena apa? Karena Pemkab Kediri belum kerjasama dengan BPJS. Artinya apa? Artinya bahwa untuk sementara Kabupaten Kediri anggaran kesehatannya selamat dari perampokan yang dilakukan oleh BPJS melalui produk JKN. Artinya Pemkab Kediri masih bisa memaksimalkan produk jaminan kesehatan daerahnya yang berbentuk Jamkesda dan SKTM. Nah, untuk memperoleh yang namanya jaminan itu, nanti teman-teman kalau ada kendala bisa berkoordinasi dengan kawan Daniel, dan kawan Daniel nanti akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk bisa memastikan jaminan kesehatan bagi warga Kabupaten Kediri yang masuk kategori miskin, sehingga apa yang bisa dihasilkan hari ini sangat bermanfaat bagi rekan Kabupaten Kediri. Yang kedua, yang ketiga, persoalan air masih belum bisa kita bicarakan karena tadi pejabat-pejabat terkait yang datang hanya yang terkait dengan persoalan kesehatan. Namun mungkin nanti hari Kamis atau Jumat rekan Kabupaten Kediri bisa mengirimkan kembali surat ke Bupati untuk permohonan audiensi khusus membicarakan persoalan masalah air di Kancar Desa Cempu agar bisa terselesaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat lainnya dan khususnya untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.